Terima kasih pemirsa, Anda bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebos edisi hari ini, waspada penipuan berkedok perjalanan wisata. Saya terlebih dahulu ke Pak Hayat. Bagaimana kemudian langkah konkret sebagai langkah waspada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari, Pak? Ya, tentu ada hikmah dari setiap kejadiannya, hikmah dari setiap peristiwa. Tentu kita berharap bahwa konsumen lebih bijak dalam menentukan pilihan, bukan hanya bersandar pada satu pilihan aja. Saya mau yang paling termurah. Nah, murah belum tentu bagus, Pak Bambang ya. Murah belum tentu bagus. Sehingga tentu perlu ada pertimbangan-pertimbangan, bukan hanya ikut-ikutan bahwa di sana murah. Nah, itu bukan pertimbangan seperti itu, sehingga kita tidak terjebak membeli kucing dalam karung. Apalagi kalau track record dari travel tersebut belum kita tahu sama sekali. Kan dengan zaman online seperti saat ini, semua orang bisa berbuat bisnis apa aja. Bisa setiap saat bisa posting, Pak. Apapun jualannya. Iya, betul. Apapun dia bisa live setiap saat dengan zaman netizen seperti ini, Pak ya. Itu sangat terbantu loh untuk marketing. Bisa saja, apalagi banyak influencer baru yang membantu untuk memasarkan, mensosialisasikan. Dan mereka sudah berpikir tidak rasional lagi bahwa ini murah, mungkin ini bagus. Jadi sesuatu yang membuat itu hal yang kembali ke kita lagi bahwa kita mesti bijak dalam melakukan pilihan-pilihan terhadap setiap transaksi yang kita lakukan. Baik, saya ke Asita. Bagaimana kemudian langkah pencegahan, Pak, sehingga tidak akan ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Ya, Asita ini pertama kan sudah lama menghimbau kepada stakeholders ya, ayolah kita turun ke lapangan menertibkan travel yang abal-abal ini. Nah, itu satu. Kemudian di era digitalisasi ini, di era medsos ini kan sulit kita mengontrol itu. Nah, kita kampanye lewat media sosial, save customer. Harga murah, hati-hati bikin susah gitu. Tagline-nya kan seperti itu. Jadi secara berkala seminggu sekali kami posting di media sosial tentang himbauan ya untuk berhati-hati dengan travel yang tidak jelas, terutama yang harganya sudah aneh-aneh gitu, tidak masuk akal. Oke, saya ke Pak Hayat. Bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat, Pak, sehingga tidak mudah kemudian tertipu dengan travel bodong? Iya, ketika kita mendapatkan sebuah penawaran di media sosial misalnya, tentu kan sekarang mudah sekali kita men-searching, mencari harga-harga, perbandingan harga tentang harga tiket ke sana berapa. Iya. Kalau harga tiketnya aja sudah sekian, terus harga paketnya di bawah itu, wah nggak masuk akal ini. Komponen ini aja sudah lebih mahal dibanding harga paketnya. Itu satu. Yang kedua tadi seperti disampaikan Pak Bambang, memang ada track record ya, ada track record apakah dia aktif di asosiasi atau tidak. Karena kalau dia aktif di asosiasi berarti dia memahami regulasi-regulasi yang ada. Yang kedua tentu harus jelas kantornya di mana, bisa cek legalitasnya. Jangan sampai belum ada legalitas, Pak ya. Sesuatu yang langsung dadakan begitu aja, mendadak travel gitu kan, memanfaatkan situasi-situasi bahwa lagi rame. Ketika pandemi ini selesai, tidak ada lagi karantina, orang akan pergi kemana-mana. Itu kan memanfaatkan momen-momen seperti ini ya, dengan harga murah. Siapa sih yang tidak tergoda harga murah? Kita aja sendiri mencari sesuatu yang lebih murah kan? Seperti itu saya kira jadi perlu kembali ke kita lagi bahwa kita harus waspada, kita harus banyak informasi. Karena kan zamannya informasi mana-mana. Dulu cuma informasi dikuasai oleh media-media mainstream. Sekarang di media sosial, setiap saat itu seperti itu. Jadi saya kira banyaklah konsumen cerdas pasti lebih banyak lah seperti itu. Sehingga tentu ada referensi kita untuk menentukan pilihan terhadap sebuah travel. Oke, saya ke Pak Bambang. Apakah dengan banyaknya kasus-kasus seperti ini, Pak, kemudian langkah pengawasan dari pemerintah atau regulasi dari pemerintah jelas atau seperti apa? Ya, kita sebenarnya perlu bentuk tim ya, dari kami dari industri, dari pemerintah untuk menertibkan gitu. Kita bisa bentuk tim siapa yang mengawasi ini gitu. Tidak perlu jangan sampai menunggu munculnya kasus dulu gitu, ya kan? Seperti di lain tempat, memang mereka tim gabungan tuh. Jadi memang ada yang monitor di media sosial, ada yang monitor di lapangan ya, di bandara misalkan. Nah, mereka membuat satu gerakan aksi untuk menertibkan ini. Bukan hanya travel ya, gaya travel, transportasi. Transportasi kan kita punya standar untuk wisatawan gitu. Kan begini, basic need kebutuhan dasar wisatawan adalah keamanan, keselamatan,
kenyamanan. Nah, setelah COVID adalah kesehatan. Ini harus terpenuhi gitu. Ya di kantornya, kantor travel sendiri, di hotel, di destinasi, transportasi juga semuanya itu. Sedetail itu ya Pak ya? Ya? Sedetail itu? Ya. Oke, saya kemudian ke Pak Hayat. Di momen terakhir ini ataupun di segmen terakhir ini, silakan harapan-harapan Anda dan solusi konkret Pak. Ya, sebagai pengusaha tentu wajar dong kalau kita berpromosi, tetapi kan yang rasional, ya. Jangan kita membuat sebuah promosi yang menjebak kan? Saya kira kita perlu mengedukasi masyarakat dan kita harus pahami bahwa bisnis kita ini harus dikelola dengan baik. Jangan sampai karena kejadian-kejadian ini orang tidak percaya lagi sama yang lain-lain, merusak industri ini. Jadi saya pikir tentu masyarakat juga tentu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Tentu perlu lebih bijaksana ya, memilih tidak berdasar pada hanya satu sisi murahnya saja. Sekira itu. Baik, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, di momen terakhir ataupun di segmen terakhir ini, silakan harapan-harapan Anda, solusi konkret sekaligus dengan closing statement. Ya, kami tentu akan terus-menerus ya, untuk melakukan sosialisasi, save customer, mengedukasi mereka untuk bijak dalam memilih biro perjalanan wisata dan menentukan harga, memilih harga mana yang kira-kira masuk akal. Gitu. Jadi di terakhir ini bandingkan harga dengan beberapa. Kalau ini di tengah-tengah masih wajar lah. Kalau sudah di bawahnya pasti tidak wajar. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Hayat sudah berdiskusi bersama kami dan semoga dengan adanya diskusi seperti ini masyarakat teredukasi memilih travel terbaik untuk mempercayakan perjalanannya. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.